Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bintang Service Center, channel yang membahas tentang perbaikan handphone dari permasalahan software maupun hardware. Oke, kali ini saya kedapatan HP Redmi Note 5A dalam kondisi touchscreen tidak bisa disentuh dan untuk layar LCD-nya masih bagus. Kronologi awal HP ini habis jatuh dan untuk touchscreen langsung tidak bisa disentuh. Dan saya akan memperbaikinya dengan cara mengganti touchscreen only tanpa sepakat LCD. Dan untuk stepnya sudah saya bongkar untuk penutup belakang, langsung kita lepaskan baterainya. Untuk touchscreen Redmi Note 5A ini berada di bawah di bagian port chargernya, untuk soketnya ya berada di situ. Lanjut kita lepas untuk soket touchscreennya, kita lepas karena ini juga sudah mati. Saya langsung robek aja untuk soket touchscreennya karena saya akan mengganti dengan yang baru. Oke, untuk step awal kita panasin dulu untuk touchscreennya. Di situ saya menggunakan heat gun, bisa menggunakan separator maupun blower. Dan untuk pemanasan ini cukup di samping-sampingnya saja, karena untuk Redmi Note 5A ini untuk lemnya cuma ada di samping-samping. Dan diputer-puter, jangan stuck di satu sisi karena panasnya biar merata. Dan untuk pemanasan ini jangan terlalu panas banget ya, jangan terlalu lama karena bisa merusak LCD-nya juga, jadi main failing. Selanjutnya kita saset untuk bagian samping-sampingnya menggunakan kaleng tipis, dan itu besi ya guys, besi yang kaleng tipis. Kita beri celah-celah di samping LCD. Dan untuk fungsi pemanasan tadi adalah untuk melunakkan lem yang di bagian pinggir ini. Untuk penyiasatan awal menggunakan kaleng tipis ini jangan terlalu dalam atau terlalu dipaksakan. Kalau masih berat nanti kita panasin lagi, kita ulangi. Kalau ada yang retak kita angkat dulu. Karena itu bukan di bagian LCD ya. Lanjut, intinya untuk bagian samping kita beri celah dulu perlahan. Dan setelah kita bisa mendapat celah, kita masukkan untuk mica. Untuk mica ini saya menggunakan bekas mica touchscreen atau mica copotan dari tempered glass touchscreen. Ditarik ke bawah secara perlahan, dan untuk bagian atas juga kita perlahan-lahan, untuk jangan sembari diangkat karena kita untuk posisi mikanya tidak usah sambil diangkat-angkat ya, jadi biarkan untuk mikanya jalan. Untuk LCD di bagian atas sudah terangkat, dan untuk yang bawah masih nempel sangat kuat.
Nah, ini jangan langsung diangkat walaupun sudah tinggal istilahnya 5% ya, tapi di sini juga bahaya di bagian bawah, karena di bagian LCD bagian bawah itu ada untuk sambungan fleksibel sama LCD-nya itu ada semacam kaca kristal, itu mudah pecah. Kalau itu udah retak, nanti LCD-nya jadi bergaris. Oke, kalau masih berat dan di bawah sudah ada spasi, gunakan bantuan thinner ya guys. Gunakan bantuan thinner sedikit saja, jangan banyak-banyak biar tidak masuk ke LCD-nya. Lanjut kita goyang-goyang ya. LCD-nya kita goyang-goyang perlahan saja. Nah, LCD-nya sudah terlepas. Untuk LCD ya sudah terlepas, biasakanlah dicoba lagi. Karena untuk pelepasan, di dalam pelepasan ini faktor gagalnya juga ada guys. Kalau di sini sudah gagal ya apa boleh buat, nanti diganti satu set sama LCD-nya. Saya akan mencobanya dulu sebelum ke step pembelahan LCD dan touchscreen. Dan kalau main touchscreen only atau glass only itu deg-degannya di sini guys. Kalau dicobain, apakah setelah dilepas dari frame, apakah LCD-nya masih nampil atau malah garis atau ngeblank. Karena faktor gagalnya di pemisahan ini juga 60%. Kalau nggak hati-hati, untuk yang baru belajar pasti gagalnya di sewaktu pelepasan tadi. Karena saya juga sering sih dulu waktu belajar kayak gitu. Tapi intinya banyak-banyak latihan. Untuk pelepasan LCD dari frame ini jangan terlalu terburu-buru, banyak-banyak latihan, banyak-banyak lihat tutorial dan berdoa. Oke, untuk LCD-nya masih aman ya. Untuk LCD-nya aman, tidak ada bercak sedikit pun. Lanjut ke step selanjutnya yaitu pemisahan LCD dan touchscreen. Untuk panas yang saya pakai di sini, saya biasa memakai panas 80 derajat untuk settingan separatornya. Biarkan separatornya panas dulu 80 derajat, biarkan di situ 1 menit ya, atau 60 detik. Udah 60 detik, dikira-kira 60 detik, lanjut kita pisah. Kalau udah panas cepat banget kisah panasnya. Gunakan kawat yang paling minimal 0,03. Kalau yang biasa di atasnya juga nggak apa-apa, tapi saya lebih merekomendasikan 0,03 karena untuk pemisahan ini di samping ada lemnya. Kalau kawatnya besar, nanti kan space-nya antara touchscreen dan LCD-nya juga ganjelnya kuat. Kalau kita pakai kawat yang kecil, untuk space-nya renggangnya kan juga tipis, jadi lebih aman gunakan kawat 0,03 saya sarankan. Nah, untuk touchscreen dan LCD-nya sudah terpisah. Lanjut kita bersihkan lem OCA. Step selanjutnya kita bersihkan lem OCA.
itu ada lemnya guys. Jadi yang untuk nempelin LCD dan touchscreen itu ada lemnya, namanya lem OCA. Dan setelah dipisah pasti wujudnya kayak gitu. Prosesnya kita bersihkan. Wah, ini pakai alat namanya OCA remover. Dan ini sistemnya dia muter. Jangan terburu-buru untuk pembersihannya ya. Hati-hati untuk yang baru belajar untuk pembersihannya. Dan setelah kita pelintir pakai alat tadi, tentunya untuk lem masih ya kita bersihkan menggunakan kain dan kita beri sedikit thinner. Saya sarankan jangan menggunakan tisu ya, karena kalau pakai tisu biasanya debunya terlalu banyak. Meskipun tisu itu kelihatan nggak ada debunya, tapi kalau bahan bersihan LCD kayak gini bersihnya terlalu lama karena ada semacam debu lembut-lembut gitu. Oke, step selanjutnya yaitu saya pasang dulu sebelum saya lem. Saya coba touchscreen-nya apakah berfungsi. Nah, gelap aja tadi. Nah, ini di password guys. Untuk di password usahakan dicoba memakai panggilan darurat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0. Kita kembali, kita reset. Kita tidak bisa mencoba semua karena ini HP terpassword ya. Kalau saya sih kalau buat scroll bawah dan untuk huruf-huruf panggilan darurat itu bisa, biasanya langsung saya gas. Dan intinya untuk kembalinya juga bisa, langsung saya gas. Dan usahakan untuk penggantian touchscreen only ini atau penggantian LCD ya, tanya sama usernya apakah HP ini ada passwordnya, suruh ninggal password ya. Ini yang punya nggak ninggal password, jadi saya tidak bisa mengecek keseluruhan, tapi nggak apalah, insya Allah untuk sentuhnya sudah aman. Lanjut step selanjutnya, setelah kita coba touchscreen-nya oke, kita melakukan pemasangan lem OCA kering. Yang saya pakai itu lem OCA kering karena lem itu ada 2 jenis ya guys, lem OCA cair dan lem OCA kering. Nah, untuk di Redmi Note 5A ini kan panelnya belum, untuk LCD-nya belum AMOLED. Jadi kalau menggunakan OCA cair biasanya faktornya merembes ke dalam LCD, jadi gagal. Jadi saya rekomendasikan menggunakan lem OCA stiker. Beli di online banyak lem OCA stiker. Lem OCA stiker ini ya kayak stiker sih, lemnya berada di tengah, yang ada lapisan, pokoknya 3 lapis, yang tengah itu lemnya, yang lapisan bawah dan lapisan atas. Dan itu kita ambil untuk lapisan yang bawah dengan cara kita tekuk kayak gitu guys untuk lemnya. Nah, kita tekuk tuh lemnya di tengah, kita tempelin. Lanjut kita roll. Untuk roll ini alatnya juga beli, pasti banyak di online. Ini aja roll lem OCA, udah banyak di toko online.
Oke, sambungan tadi untuk lemnya masih ada sisa, untuk di samping-sampingnya kita rapikan menggunakan cutter ya. Kita rapikan untuk lem yang masih sisa di samping-samping LCD, kita rapikan menggunakan cutter. Lanjut ke step selanjutnya, yaitu kita pasangkan untuk LCD ini ke frame HP-nya, karena untuk mempersisikan dalam kita memasang touchscreen. Kita pasang ke frame-nya. Kita persisikan dulu, jangan sampai tidak persisi di dalam frame. Kita siapkan untuk touchscreen-nya. Kita buka dulu stiker touchscreen-nya. Jangan sampai untuk ini terkena kotoran atau debu ya guys, karena nanti setelah ini kita tempelkan sudah tidak bisa dibersihkan, jadi harus benar-benar bersih untuk touchscreen-nya. Nah, untuk di LCD-nya kita lepaskan untuk lem OCA lapisan ketiga, kita lepaskan melalui samping. Kita tarik dan jangan disentuh ya guys, jangan disentuh. Setelah kita lepas jangan disentuh, soalnya itu sudah lem, dan ini lemnya rekat sekali, kalau kena jari atau apa nanti langsung ada bekasnya. Oke, sehubungan saya menggunakan alat, jadi ini tidak saya tempelkan secara rata untuk lemnya. Lanjut kita masukkan ke mesin vacuum laminating. Nah, ini depan mesin saya tadi buat beres-beres, jadi belum saya beresin ini guys. Oke, kita hidupkan mesin vacuum laminatingnya, dan mesin vacuum laminating ini fungsinya adalah dia memvakum, atau dia di dalam ruangan itu udaranya dikeluarkan atau disedot, lanjut dipres guys. Nah, untuk pertanyaannya apakah tidak pecah, karena alat ini sudah setikan pabrik dan sudah dicoba. Selama ini saya menggunakan vacuum laminating ini belum pernah menemukan kegagalan, dan prosesnya kayak gitu, dipres. Dan ini aman karena itu ada bagian atas dan bagian bawahnya ada sponnya. Dan untuk PSI sudah didesain sedemikian rupa dari pabrik, jadi selama ini saya menggunakan alat ini aman. Untuk seri laminating saya ini mereknya Liangwei. Untuk yang mau beli bisa komentar di kolom komentar, nanti saya kasih tahu untuk link pembeliannya. Oke, untuk step terakhir kita masukkan ke mesin bubble remover.
Dan ini prosesnya jangan lama-lama, cukup sekitar 5 menit. Hasilnya sudah sempurna. Nah, ini sudah saya ambil dari mesin bubble removernya, dan hasilnya sudah kayak LCD ori. Tidak ada gelembung di LCD-nya. Nah, maksudnya gelembung apa kan? Nah, itu lem OCA tadi sewaktu kita tempelin itu kalau nggak dipakai mesin laminating ataupun bubble remover pasti ada gelembungnya, jadi kelihatan. Nah, gelembungnya itu di dalam guys, dan itu tidak bisa dibersihkan, harus kita menggunakan mesin laminating dan bubble remover. Dan bisa juga secara manual dengan cara diurut, tempelin terus diurut dari bawah, tapi ngurutnya berurutan ya guys, jangan diurut di bawah terus di atas, di bawah di atas, nanti gelembungnya nggak bakal hilang, atau udara yang di lem OCA tadi. Oke, untuk step selanjutnya sudah saya rakit di LCD nya dan sudah saya beri lem. Dan untuk baterai usahakan dikasih isolasi bolak-balik ya, kalau baterainya sudah tidak menempel, biar tidak putus untuk fleksibel baterainya. Lanjut kita rakit dulu penutup mesin bawahnya atau penutup board chargernya. Oke, untuk rekan-rekan semua, support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe-nya ya, biar kawan-kawan semua bisa mendapat notifikasi di video saya, karena saya akan mengupdate setiap harinya tentang perbaikan handphone dari permasalahan software maupun hardware. Di sini bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama belajar, dan semoga ilmu sedikit saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang baru belajar dalam perbaikan handphone. Nah, ini malah tidak kerekam ini.
mungkin lagi masang tutup belakangnya. Oke, langsung kita coba untuk HP ini. Nah, kita tunggu sampai loading. Terima kasih sudah menonton video dari channel Bintang Service Center. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat rekan-rekan yang baru belajar untuk perbaikan handphone. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk channel saya ini agar rekan-rekan semua dapat mengikuti tutorial dari channel Bintang Service Center ini dan kita sama-sama belajar di channel ini. Oke, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.